Tuan Tanah adalah dewa. Bab 517. Beraninya kau tidak menghormati tuanku. Kau akan dihukum berat. Haris sangat sombong. Ia menganggap dirinya sebagai tuan dan secara sepihak memperlakukan Yang Ningxuan dan Mu Yunsu sebagai budak darah. Ia berteriak dengan marah, melompat keluar, dan menamparkan wajah Yang Ningxuan dengan telapak tangannya. Swiss. Selama Mu Yunsu mengenal Yang Ningxuan, dia telah belajar banyak darinya. Bagaimana mungkin dia hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa? Dia mengayunkan pedang di tangannya, dan aliran energi pedang menebas ke arah lengan Haris. Energi pedang yang tajam membuat Haris merasakan sedikit bahaya. Dia segera menarik lengannya dan membalikkan tubuhnya untuk menghindar. Pada saat yang sama, Yang Ningxuan juga bergerak. Kaki kanannya membentuk lengkungan anggun, dan saat Haris menghindari energi pedang, dia menendang dada Haris. Yang Ningxuan telah tinggal di Villa Qinming selama lebih dari setengah bulan. Dia berlatih bela diri dengan Mu Yunsu hampir setiap malam. Kadang-kadang mereka berdua bahkan bekerja sama untuk melawan Qinming, dan mereka telah membentuk pemahaman diam-diam tertentu. Haris mundur beberapa langkah, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan seringai dingin, "Kamu tidak menghormati Tuan, dan kamu berani menyerangnya. Kamu sangat berani. Jika aku tidak menghukummu dengan keras hari ini, di mana harga diriku? Kamu sakit jiwa. Entah otakmu terisi air atau kamu ditendang keledai." Yang Ningxuan mengumpat. "Berani menghina Lord Haris, kau tidak ingin hidup." Pria berdarah dingin yang mengikuti Haris tidak menganggap serius kedua wanita cantik di depannya. Dia pikir mereka hanya menguasai sedikit ilmu kungfu oriental. Untuk pamer dan mendapatkan pujian, dia tiba-tiba menyerang mereka. Matanya berubah merah, otot-ototnya menonjol, dia tampak lebih kuat, taring-taring ganas muncul di mulutnya, dan dia meninju Yang Ningxuan. Setelah melihat pria itu berubah menjadi monster, Yang Ningxuan menyadari bahwa dia salah. Pihak lain tidak sedang cosplay, tetapi vampir legendaris. Ternyata apa yang dikatakan Qinming benar. Tanpa berpikir panjang, Yang Ningxuan menghindar ke samping, diam-diam mengalirkan energi sejatinya, kakinya ringan seakan berjalan di atas awan, dan dia bergerak lincah, dengan tendangan samping, mengenai pinggang pria vampir itu. Bang! Yang Ningxuan menggunakan energi sejatinya dalam tendangan ini, yang sangat kuat. Pria vampir itu meremehkan lawannya dan menderita kerugian besar. Dia jatuh ke samping dan menghantam lantai marmer dengan keras. Pihak lain menerobos masuk pada malam hari dan jelas bukan orang baik. Mu Yunsu tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Dia mengayunkan pedangnya, dengan cahaya dingin yang tersisa dan pedang yang berkilauan, dan bergegas menuju Haris. Haris mencibir dingin, penuh penghinaan. Dia tidak menyangka seorang wanita bisa sekuat itu. Master super seperti Qinming jarang ada di dunia, dan dia tidak beruntung telah bertemu dengan mereka. Kedua wanita ini tentu saja bukan tandingan Qinming. "Beranikah kau menyerangku? Aku akan menunjukkan kepada kalian berdua betapa kuatnya aku, dan kalian harus mengakui aku sebagai tuan kalian." Cahaya merah darah mengalir di tangan Haris, dan dalam sekejap cahaya itu berubah menjadi cakar tajam, dan dia bergegas menuju Mu Yunsu. "Keluarlah." Meskipun ini bukan rumahnya, Yang Ningxuan tidak tega melihat barang-barang di ruang tamu hancur, jadi dia berpura-pura, melompat keluar dari lingkaran, dan bergegas keluar dari ruang tamu. Mu Yunsu juga memaksa Haris kembali dengan pedang, dan kemudian bergegas ke halaman luar. Haris dan manusia vampir mengikuti dari dekat dan menyusul, dan mereka berempat bertarung lagi. Halamannya cukup luas untuk menampung belasan orang berdiri saat bertarung, dan ada cukup ruang untuk 4 orang bertarung, sehingga mereka bisa melepaskan diri dan menyerang sesuka hati. Setelah pertarungan resmi, Haris terkejut saat mengetahui bahwa kedua wanita cantik oriental ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya, terutama Mu Yunsu, yang menghunus pedang panjangnya dengan sangat erat hingga tidak bisa ditembus. Energi pedang yang tajam saling bersilangan dan membuat Haris sulit untuk mendekatinya. "Sialan! Kalau aku tidak terluka parah, aku tidak akan membiarkanmu bersikap lancang." Haris sangat marah dan merasa malu karena ditekan oleh seorang wanita, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi malam dia menggunakan teknik terlarang, membakar darah sucinya, dan terluka parah. Kekuatannya sangat berkurang. Dia tidak bisa menggunakan teknik terlarang lagi, kalau tidak dia pasti akan mati. Mu Yunsu tidak mengerti bahasa Inggris dan tidak tahu apa yang diteriakkan Haris. Dia melakukan teknik pedang Xuan Yue seperti awan dan air yang mengalir, dengan setiap gerakan lebih cepat dari yang sebelumnya. Energi pedang bertahan seperti bulan sabit, dan posturnya anggun dan enak dipandang, seperti peri yang menari dengan pedang. Di sisi lain, Yang Ningxuan dan manusia vampir bertarung secara seimbang dan sulit menentukan siapa yang akan menang. Dia telah mengolah ki sejati selama lebih dari sebulan, terutama akhir-akhir ini dia telah berlatih dengan Mu Yunsu hampir setiap hari, yang telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun, bagaimanapun juga, dia baru saja mengolah ki-nya dalam waktu yang singkat, jadi itu sudah lebih dari cukup baginya untuk menghadapi orang-orang biasa. Dia hanya bisa bertarung seri melawan para vampir elit untuk memastikan bahwa dia tidak akan dikalahkan. Pria vampir itu telah menyingkirkan rasa jijiknya dan menganggap serius pertarungan itu. Mengandalkan kemampuan penyembuhan diri vampir yang kuat, ia menyerang dengan gila dan ganas, bertindak seperti orang gila yang putus asa. Yang Ningxuan merasa semakin lelah seiring pertarungan berlangsung, dan ki sejatinya mulai terkuras habis.
Justru karena dia baru saja mengolah ki sejatinya, ki yang disimpannya tidak cukup kuat untuk mendukung konsumsi jangka panjang. Pada saat yang sama, dia 100% yakin bahwa kedua monster bertaring itu bukanlah manusia biasa, melainkan vampir sungguhan. Penemuan ini juga menjungkir balikkan kognisinya. Melihat pukulan cepat pria vampir itu datang lagi padanya, Yang Ningxuan tidak bisa menghindar dan hanya bisa menyilangkan lengannya untuk menangkis. Dengan suara, bang, yang tumpul, lengan Yang Ningxuan menjadi mati rasa dan dia melangkah mundur tanpa sadar, terhuyung-huyung dan hampir terjatuh. Pria vampir itu memanfaatkan situasi dan terus menyerang, melancarkan tendangan sapuan seperti kalajengking yang mengenai Yang Ningxuan tepat dan menjatuhkannya ke tanah. Mendengar teriakan kesakitan Yang Ningxuan, Mu Yunsu mencuri pandang dan melihat Yang Ningxuan terluka dan jatuh ke tanah. Wajahnya menjadi dingin dan dia berteriak, Xuan Yue Fei Tian. Dengan teriakan lembut, Mu Yunsu mengetuk tanah dengan kedua kakinya dan melompat ke udara. Dia dengan cekatan mengerahkan kekuatannya di udara dan seluruh tubuhnya mulai berputar. Pedang panjang di tangannya berputar-putar, dan energi pedang memenuhi udara, seolah-olah dia telah menggambar bulan purnama di udara dan menebasnya. Bulan purnama tiba-tiba berubah menjadi selusin aura pedang, seperti cahaya bulan yang menyinari seluruh tubuh Haris. Aura itu tampak indah dan menyilaukan, tetapi aura itu mengandung niat membunuh dan cukup mematikan. Terlalu banyak energi pedang yang menyerang sekaligus, dan Haris tidak dapat menghindar tepat waktu. Ia terpotong oleh beberapa energi pedang dan darah berceceran di mana-mana. Segera setelah itu, Mu Yunsu terbang seperti peri yang menari di bawah sinar bulan, dan pedangnya seperti bayangan sekilas, bertengger di leher Haris. Jangan bergerak, atau aku akan membunuhmu. Haris tidak begitu mengerti bahasa Mandarin dan hanya bisa mengerti beberapa kata. Namun, nyawanya dipertaruhkan, jadi tidak perlu ada komunikasi verbal. Dia berdiri diam dan tidak berani bergerak. Berhenti, atau aku akan membunuhnya. Mu Yunsu berbalik dan berteriak pada manusia vampir itu. Pria vampir ini fasih berbahasa Mandarin. Dia datang bersama Haris malam ini untuk melakukan beberapa pekerjaan, bertindak sebagai asisten dan penerjemah. Dia tidak berani bercanda dengan nyawa Haris, jadi dia segera berhenti mengejar. Bebaskan Lord Haris. Jika kau berani menyakiti Lord Haris, kau akan menjadi musuh seluruh ras vampir dan tidak akan berakhir baik. Bajingan, kau monster setengah manusia setengah hantu, beraninya kau datang ke Cina dan bertindak liar. Yang Ningxuan tersungkur dengan amarah di hatinya. Sementara pria vampir itu teralihkan, dia tiba-tiba melompat dari tanah dan menendangnya. Bang! Pria vampir itu ditendang keras dan jatuh ke tanah. Tanpa menunggunya bangun, Yang Ningxuan melompat ke udara, mendarat di lututnya, dan menghantam keras pria vampir itu lagi. Pukulan itu membuat vampir itu memutar matanya dan memuntahkan darah. Yang Ningxuan masih merasa tidak puas, jadi dia meninju mulut vampir itu dengan keras, merontokkan salah satu taringnya. Jangan bergerak. Haris hendak melawan, tetapi Mu Yunsu waspada dan memegang pedang erat-erat di lehernya. Bilah tajam itu mengiris kulitnya dan dapat memotong lehernya kapan saja. Haris sangat marah. Dia telah hidup selama ratusan tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia jatuh ke tangan seorang wanita. Dia begitu marah hingga hampir muntah darah dan giginya patah. Jika orang biasa menahan pukulan berat dari lutut, dia akan dipukul ke tanah dan terluka parah, tetapi klan darah memiliki vitalitas yang kuat. Pria klan darah itu dengan paksa melepaskan diri dari belitan Yang Ningxuan, berbalik dan melompat, terbang keluar seperti seekor citah, dan melompati tembok dalam beberapa kilatan dan melarikan diri. Sebelum pergi, dia berteriak, Lord Haris, tolong tunggu sebentar. Saya akan segera menemukan seseorang untuk menyelamatkan Anda. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Yang Ningxuan ingin mengejarnya, tetapi Mu Yunsu menghentikannya. Di tempat parkir bawah tanah sebuah bangunan terbengkalai, Qin Ming dan beberapa vampir yang dipimpin oleh Bradley saling berhadapan dengan jarak lebih dari 10 meter. Bradley menelepon Haris tetapi panggilannya tidak tersambung. Begitu pula Qin Ming menelepon Yang Ningxuan dan Mu Yunsu, tetapi tidak ada yang menjawab. Pada saat ini, telepon Bradley berdering. Ternyata itu adalah pria berdarah yang mengikuti Haris untuk berbisnis. Dia berkata kepada Qin Ming dengan puas, dengarkan baik-baik, dengarkan jeritan wanitamu. Setelah itu, Bradley menjawab telepon, menyalakan pengeras suara, dan bertanya, Mon, apa kabar? Yang Mulia Duke, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kita telah gagal dan Lord Haris telah ditangkap. Mohon kirimkan seseorang untuk membantu sesegera mungkin. Apa? Bradley tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa yang kau katakan? Katakan lagi. Kedua wanita dalam keluarga Qin Ming adalah ahli kungfu. Mereka bekerja sama untuk menangkap anak buah Haris. Saya melarikan diri secara kebetulan dan meminta bantuan. Pria vampir bernama Mon itu hanya bercerita dengan nada tergesa-gesa. Setelah memastikan bahwa Haris benar-benar telah ditangkap, wajah Bradley langsung menjadi lebih buruk daripada menelan tikus mati. Sebelumnya, ia berteriak kepada Qin Ming dengan sangat bangga, tetapi sekarang ia tampak seperti hanya bertingkah seperti badut. Biar ku ceritakan lagi pepatah Cina kuno, tidak ada prajurit yang lemah di bawah jenderal yang kuat. Wanitaku tidak semudah itu untuk dihadapi. Mari kita lihat trik apa yang bisa kau lakukan. Qin Ming mencibir dengan nada menghina. Tidak mungkin, bagaimana Haris bisa gagal dan dikalahkan oleh seorang wanita. Bradley tidak bisa menerima hasil ini.
Tanpa ancaman apapun di tangannya, dia sama sekali bukan tandingan Qin Ming. Terlebih lagi, konspirasinya terbongkar, jadi bagaimana Qin Ming bisa melepaskannya begitu saja? Bradley berubah pikiran dan berpikir bahwa strategi terbaik adalah melarikan diri. Masih ada waktu yang panjang, dan dia bisa menemukan kesempatan untuk menghadapi Qin Ming nanti. Dia memerintahkan beberapa vampir, pergi, kalahkan Qin Ming. Meskipun mereka tahu mereka bukan tandingan Qin Ming, para vampir tidak berani menentang perintah Bradley dan harus tetap maju. Saat anak buahnya terjerat dengan Qin Ming, Bradley menjauh dengan ekspresi ganas dan penuh kebencian di wajahnya. Kita akan bertemu nanti. Aku memiliki rentang hidup ribuan tahun, jadi aku punya banyak waktu untuk membalas dendam padamu secara perlahan. Bab 518. Umur vampir adalah ratusan atau bahkan ribuan tahun. Bagi mereka, menunggu beberapa dekade sama saja dengan manusia yang hanya menunggu beberapa tahun. Bradley berpikir bahwa paling lama ia akan menunggu 30 hingga 50 tahun. Ketika Qin Ming sudah tua, tidak akan sulit baginya untuk membalas dendam. Sambil menghibur dirinya, Bradley segera bergegas ke tangga untuk mencoba melarikan diri dari bangunan terbengkalai itu. Saat dia melompat ke koridor, dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Qin Ming telah menghilang, dan bawahan vampir itu berlari ke arahnya. Dalam pertempuran di kuburan massal, Bradley telah menyaksikan sendiri metode, tidak terlihat Qin Ming. Dia sulit ditangkap dan dijaga. Dia tidak peduli dengan nyawa anak buahnya dan bergegas menaiki tangga. Tepat saat Bradley bergegas ke sudut tangga, sebuah paha yang kuat tiba-tiba menendang dari kegelapan di depannya dan mengenai dadanya. Bang! Bradley terlempar terbalik, menggambar parabola, jatuh dari tangga, dan jatuh dengan keras ke tanah, menghancurkan semen di bawahnya. Sosok Qin Ming juga muncul, seperti seekor burung rok yang mengembangkan sayapnya, melompat ke udara, melompat langsung menuruni tangga, dan menendang ke arah Bradley dengan kedua kakinya. Bradley pingsan, tetapi untungnya para vampir itu memiliki fisik yang kuat. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti akan terluka parah. Melihat Qin Ming jatuh dari udara, dia menahan rasa sakit dan dengan cepat berguling ke samping. Bang! Qin Ming mendarat dengan keras di tanah, menciptakan lubang di tanah. Kakinya terbenam di dalamnya dan pecahan semen berhamburan kemana-mana. Jika pukulan seberat itu menimpa seseorang, akibatnya pasti kematian. Bahkan Bradley akan mendapat masalah besar. Bradley melompat dari tanah dan tidak melawan Qin Ming. Dia berbalik dan terus berlari, tidak lagi menaiki tangga, tetapi langsung menuju pintu masuk tempat parkir bawah tanah. Ketika Bradley bergegas ke lorong jalan masuk, sosok Qin Ming tiba-tiba muncul di depannya lagi, dan dia menendangnya kembali dengan tendangan kuat lainnya. Hanya ada dua cara untuk meninggalkan tempat parkir bawah tanah, satu adalah tangga, dan yang lainnya adalah pintu masuk dan keluar kendaraan, tetapi kedua tempat ini diblokir, dan Qin Ming selalu berhasil muncul lebih dulu dan memblokir mereka. Apa yang kau inginkan? Wajah Bradley penuh dengan kesedihan, dan dia merasa putus asa karena tidak ada jalan keluar. Akan kubawa kau ke pengadilan dan menebus dosa orang-orang yang tidak bersalah. Qin Ming memasang ekspresi kosong di wajahnya dan nada dingin saat dia melangkah perlahan ke depan. Bradley tiba-tiba merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya, dan dia mundur tanpa sadar. Aku tidak membunuh ketiga gadis itu. Mereka semua mati di tangan Haris. Itu tidak ada hubungannya denganku. Haris adalah bawahanmu. Tidak peduli apakah kau membunuh orang itu atau tidak, kau harus disalahkan dan harus dihukum. Qin Ming berhenti bicara omong kosong dan tiba-tiba bergegas keluar seperti kilatan cahaya. Jangan bertindak terlalu jauh. Ayo kita pergi bersama dan melawannya. Bradley melihat bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri. Meskipun dia bukan tandingan Qin Ming, dia bertekad untuk bertarung sampai mati. Dia membawa beberapa bawahan vampirnya untuk menemuinya. Keempat atau lima vampir ini tidak sebanding dengan Qin Ming. Dalam waktu singkat, mereka semua tersungkur ke tanah. Aku bilang aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya berdarah hari ini. Aku selalu menepati janjiku dan tidak akan pernah mengingkari janjiku. Bradley berani mengirim orang untuk menyakiti kerabat dan teman Qin Ming. Qin Ming benar-benar marah. Jika dia tidak mengirimnya ke neraka, dia setidaknya akan membunuhnya setengah mati. Saat kata-kata dingin itu keluar, sebuah lampu merah menyala di telapak tangan Qin Ming, dan pedang peminum darah menusuk keluar, menembus pergelangan tangan Bradley dan memaku dia ke tanah. Pedang peminum darah merupakan senjata sihir istimewa yang tidak hanya mampu memotong besi bagai lumpur, tetapi juga memiliki karakteristik aneh, yakni mampu menghisap darah secara otomatis. Belakangan ini, Qin Ming tidak membiarkan pedang haus darah menghisap darah, tetapi itu tidak berarti bahwa ia telah melupakan karakteristik pedang haus darah. Sekarang sudah tepat untuk menggunakannya untuk menghadapi Bradley. Telapak tangannya tertusuk, tetapi berkat kemampuan penyembuhan diri yang kuat dari para vampir, telapak tangannya sembuh dengan cepat. Awalnya Bradley tidak peduli, tetapi sedetik kemudian dia tiba-tiba merasakan darah di tubuhnya menjadi tidak teratur dan mengalir deras ke bagian yang terluka, dan anehnya ditelan oleh belati merah tua yang menusuk telapak tangannya. Saat itu, Bradley sedang berbaring miring di tanah. Untuk mencegahnya mencabut pedang haus darah, Qin Ming menendangnya lagi dan menginjak lengannya yang lain. Ini, apa-apaan benda ini? Singkirkan, cepat singkirkan. Bagi para vampir, sumber kekuatan mereka berasal dari darah. Kehilangan darah yang berlebihan juga merupakan pukulan yang fatal bagi mereka.
Bradley merasa vitalitasnya menurun karena kehilangan darah, dan dia tiba-tiba panik. Kau suka menghisap darah, kan? Aku akan membiarkanmu merasakan sensasi dihisap darah. Qin Ming mencibir dengan nada bercanda. Ia merasa bahwa pedang peminum darah hanya disiapkan untuk menghadapi vampir. Bradley berjuang sejenak, menggertakkan giginya dan menggerakkan lengannya dengan keras, menahan rasa sakit karena telapak tangannya terpotong menjadi dua, dan dengan paksa menariknya keluar dari bawah pedang haus darah. Kau masih punya keberanian. Mari kita lihat bagaimana kau bisa bebas kali ini. Qin Ming dengan cekatan mencabut pedang haus darah dan menusukkannya dengan keras ke lengan Bradley. Seluruh gagangnya tertanam di dalamnya, menyebabkan Bradley melolong kesakitan. Tepat saat Qin Ming menyiksa Bradley, telepon selulernya tiba-tiba berdering, dan dia mengambil waktu sejenak untuk menjawab panggilan itu. Tuan Murah, apakah ada sesuatu yang ingin Anda bicarakan? Suara Yang Ningxuan datang dari ujung sana, bertanya. Aku sudah mengingatkanmu untuk berhati-hati, tapi sekarang hal itu tidak perlu lagi, kata Qin Ming. Bagaimana kamu tahu ada sesuatu yang terjadi di rumah? Yang Ningxuan bertanya dengan heran. Saya tidak hanya tahu sesuatu terjadi di rumah, saya juga tahu kalian sudah menyelesaikannya karena saya bersama kaki tangan penjahat itu. Mereka punya kaki tangan. Di mana kau sekarang? Aku akan segera datang untuk mendukungmu. Qin Ming tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku butuh dukungan? Mereka hanya beberapa penjahat kecil, dan aku mengalahkan mereka semua. Kau harus berhati-hati. Para penjahat ini bukan orang biasa. Mereka mungkin vampir. Kau benar. Vampir memang ada di dunia ini. Ada 2 vampir yang masuk ke villa malam ini. Salah satu dari mereka melarikan diri, dan yang lainnya ditangkap oleh Yun Su. Yang Ningxuan melanjutkan, oh, dan aku baru saja menghubungi biro. Satuan tugas khusus akan datang untuk mengawal vampir yang kita tangkap. Biarkan para penjahat di sana ditangani oleh satuan tugas. Mereka mungkin terkait dengan pembunuhan gadis itu. Entah itu ada hubungannya, atau mereka melakukannya. Qin Ming sangat mengetahuinya, tetapi dia tidak dapat mengatakannya dengan lantang, agar tidak menimbulkan kesulitan bagi Yang Ningxuan untuk menjelaskannya. Baiklah, serahkan saja para penjahat ini ke polisi. Anggap saja aku tidak pernah ada di sini. Saat dia menelepon, sebagian besar darah Bradley telah dihisap oleh pedang haus darah. Dia menjadi lesu, seolah-olah dia telah menua belasan tahun dalam sekejap, dan tidak lagi mampu melawan atau melawan. Aku akan mengampuni nyawamu, tapi tunggu hukuman hukum. Qin Ming menghunus pedang haus darah dan menendang Bradley hingga pingsan. Dia tidak tahu bagaimana satuan tugas akan menangani para vampir ini, tetapi itu tidak ada hubungannya lagi dengannya. Setelah melumpuhkan beberapa anggota vampir lainnya, yang diperkirakan tidak akan dapat bangun sendiri dalam waktu 3 hingga 5 jam, Qin Ming meninggalkan tempat parkir bawah tanah. Bagaimana? Isabella telah menunggu di luar gedung. Ketika dia melihat Qin Ming keluar, dia bergegas menyambutnya. Aku tidak membunuh Bradley dan vampir lainnya. Aku hanya membuat mereka pingsan. Namun, aku bisa lolos dari hukuman mati, tetapi aku tidak bisa lolos dari hukuman hidup. Personel khusus dari Tiongkok akan datang untuk menanganinya. Lalu bagaimana Cina akan menghadapi mereka? Tanya Isabella. Qin Ming mengangkat bahu, aku juga tidak tahu, biarkan saja mereka serahkan pada takdir. Ketika Qin Ming dan Isabella kembali ke villa, Yang Ningxuan dan Mu Yunsu telah membersihkan ruang tamu yang berantakan dan sedang duduk di sofa menunggu Qin Ming kembali. Puan Murahan, Anda sudah kembali. Kemarilah dan duduklah. Apakah Anda ingin minum air? Saya akan mengambilkan air untuk Anda. Yang Ningxuan memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan dan bertanya dengan penuh perhatian. Biasanya kalau kamu tinggal di sini, kamu selalu menganggap dirimu sebagai tamu. Kok sekarang kamu jadi tuan rumah? Kamu terlalu perhatian tanpa alasan. Kamu tukang selingkuh atau pencuri? Katakan padaku apa yang sedang kamu lakukan. Kata Qin Ming dengan nada bercanda. Tidak mungkin, aku selalu sangat rajin, oke. Yang Ningxuan berkata dengan genit, dan secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Qin Ming dan Isabella. Jangan bertele-tele denganku. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kalau tidak, aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat. Qin Ming menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum. Tunggu, aku punya beberapa pertanyaan. Yang Ningxuan tidak membuang waktu lagi dan bertanya dengan tidak sabar. Pertama, bagaimana kamu tahu kalau benar-benar ada vampir di dunia ini? Karena aku pernah mengalaminya sebelumnya, aku tahu. Qin Ming menjawab dengan sederhana. Di mana pertama kali kamu bertemu vampir dan apa yang terjadi? Yang Ningxuan bertanya dengan penuh semangat, seperti siswa sekolah dasar yang sangat haus akan pengetahuan. Anda tidak bisa menyalahkannya untuk ini. Siapapun yang menemukan sesuatu yang merusak kognisi mereka akan menjadi sangat tertarik dan akan mencari tahu akar permasalahannya. Sudah terlalu lama, aku tidak ingat dengan jelas. Pertanyaan berikutnya. Anggota vampir pertama yang ditemui Qin Ming adalah Isabella, tetapi sekarang bukan saatnya untuk memberitahu Yang Ningxuan dan yang lainnya tentang identitas asli Isabella, jadi dia berbicara dengan samar. Katakan padaku, aku benar-benar ingin tahu segalanya tentang vampir. Yang Ningxuan memohon. Aku benar-benar tidak ingat, dan aku terlalu malas untuk memikirkannya. Cepat beritahu aku pertanyaan berikutnya. Aku masih menunggu waktu tidur. Baiklah. Melihat Qin Ming tidak mau bicara,
Yang Ningxuan berhenti bertanya, dan terus bertanya, bukankah vampir adalah makhluk dalam legenda barat? Mengapa mereka muncul di Tiongkok dan datang ke rumah kita di tengah malam untuk melakukan kejahatan dengan niat jahat? Puan Murahan, jangan bilang masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Qin Ming menghela napas dan berkata, itu karena aku secara tidak sengaja menyinggung klan Dara selama perjalananku ke Paris. Mereka datang ke Tiongkok untuk membalas dendam padaku. Mendengar ini, Yang Ningxuan memutar matanya. Kau benar-benar pembuat onar. Kenapa kau tidak main-main dengan orang lain selain sekelompok makhluk jahat? Untung saja Yunsu ada di sini malam ini, kalau tidak aku pasti sudah digigit. Ngomong-ngomong, kalau kau digigit vampir, apa kau juga akan menjadi vampir seperti di film-film TV? Itu hanya kebohongan dalam film. Jika seseorang bisa berubah menjadi vampir hanya dengan digigit vampir, seluruh umat manusia pasti sudah berubah menjadi vampir sejak lama, kata Qin Ming tanpa berkomentar. Lalu mengapa ada orang yang menjadi vampir? Yang Ningxuan bertanya dengan bingung. Proses pengembangan anggota baru disebut First Embrace dalam ras vampir. Metodenya adalah vampir menyerap 60 hingga 70% darah manusia, lalu membiarkan orang tersebut menyerap darahnya sendiri. Jika ia dapat bertahan hidup dalam proses menyakitkan saat menyatu dengan darah vampir dan masih hidup, ia dapat menjadi vampir sejati. Bersambung.